Dan untuk membahas capaian ini sudah terhubung secara daring Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mas Ruli, pemirsa semua. Baik Mas Agung, kalau dari secara politik, apa pesan yang ingin ditampilkan ketika Presiden datang langsung dalam konferensi pers kemarin, Mas Agung? Ya, saya kira secara personal ini menegaskan komitmen beliau untuk mengeluarkan Serakanomics itu untuk dihabisi setuntas-tuntasnya, Mas. Ya. Karena Serakanomics itu kan sering kita dengar dimanapun beliau berpidato, sekali merugikan negara sangat besar. Dan harapannya ketika beliau tampil di depan panggung, ya berpidato di hadapan kita semua, ini menegaskan komitmen beliau secara pribadi bahwa negara tidak diam dan negara terus bertindak mengatasi kerugian negara yang sangat besar. Baik. Kemudian secara institusi harus kita apresiasi kinerja Satgas PKH ya, apakah itu kepolisian, kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, maupun stakeholder yang lain karena telah berhasil hampir 1 tahun dibentuk untuk mengusut dan kemudian merampas dari oknum-oknum perusahaan yang banyak mengambil keuntungan dari pengelolaan apakah sawit, apakah hutan, dan lainnya. Semacam itu Mas sebagai pengantar. Baik, Mas Agung, ini 6,6 triliun berhasil dikumpulkan dan Presiden Prabowo ini juga mengatakan bahwa ini baru ujungnya saja gitu. Dan kalau kita melihat hal tersebut gitu, sebenarnya seberapa besar komitmen untuk terus menggaungkan terkait dengan upaya penyelamatan hutan kita ini bukan hanya sebagai tindakan agresif di awal saja, Mas Agung gitu. Karena lihat ada upaya pembalakan, ada bencana besar di sana, tapi ini sustain sampai ke depannya. Gimana, Mas? Ya, saya kira ini bukan yang pertama ya kita lihat penyiksaan yang dilakukan oleh negara terhadap oknum-oknum apakah perusahaan, individu, karena ini rangkaian dari ya sistem kerja yang dilakukan penegak hukum kita agar masyarakat yang apakah terdampak bencana ataupun yang belum mampu secara ekonomi bisa turut merasakan ya eksistensi ataupun esensi negara untuk mensejahterakan mereka. Ya. Bayangkan misalnya 6,6 triliun ini bisa dimanfaatkan untuk 100.000 pengungsi di Sumatera dan bisa membuat ya 6.000 sekolah bisa diperbaiki. Itu kan jumlah yang sangat besar, Mas Ruli. Ya. Dan saya berharap ini bukan ya kali pertama maupun yang terakhir yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, dan berulang kali Pak Presiden menyampaikan bahwa jangan pandang bulu apakah dia dibackingi oleh yang coklat ataupun yang hijau, ya tinggal dipindahkan saja pasukannya. Misalkan yang coklat yang paling kuat di sana, misalkan di Sumatera Utara, berarti yang melawan yang pasukan hijau gitu misalkan. Ya. Yang kuat yang hijau, berarti yang melawan yang coklat. Jadi Pak Presiden dalam beberapa kesempatan yang lalu juga menyampaikan secara teknis dan taktis bagaimana mengatasi oknum-oknum yang dibackingi oleh oknum-oknum aparat juga. Dan saya kira ini baik bagi publik bahwa komitmen pemerintah, apakah itu presiden dan stakeholder ya aparat hukum lainnya untuk serius bekerja secara maksimal ke depan seperti itu. Jadi Presiden sudah melihat adanya upaya backing dari oknum coklat, oknum hijau gitu ya, dan disampaikan oleh Mas Agung gitu. Dan kira-kira kalau kita bersama-sama ada statement-statement cukup dilematis di sosial media gitu, di luaran sana yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran komitmen ini akan sulit dijalani dengan adanya tadi unsur backing coklat, unsur backing hijau gitu ya di sana gitu. Dan juga melihat sejauh ini nama 20 perusahaan itu masih belum dirilis secara transparan oleh pemerintah gitu. Dan bagaimana bisa tetap menjaga komitmen tersebut dengan melihat adanya backing-backing di dalamnya gitu, Mas Agung? Ya, ketika Presiden turun tangan sebagai Panglima tertinggi, otomatis TNI, Polri, Kejaksaan, dan aparat hukum lainnya harus siap ya turun gunung memastikan tidak ada oknum yang terlibat lagi ataupun ya oknum-oknum yang baru yang akan muncul setelah oknum-oknum lama dihabisi, Mas Ruli. Jadi lihat ini harus kita kawal bersama ya. Sekarang apresiasi, berikutnya tugas publik, tugas masyarakat sipil awal ini, karena kita sudah melihat dampak dan ekses yang luar biasa dari kerusakan hutan ketika banjir bandang terjadi di provinsi di Sumatera semacam itu. Jadi ini harus dikawal bersama, tidak bisa hanya presiden, tidak hanya bisa oleh aparat hukum ya, tapi juga oleh masyarakat luas. Kalau memang mendapati ada pelanggaran, ada kerusakan di lapangan, langsung saja diviralkan semacam itu, sehingga publik hari ini terlibat bisa secara langsung ya untuk memastikan tidak ada celah bagi oknum-oknum itu untuk bisa melakukan tindak pelanggaran berulang semacam itu.
Mudah-mudahan adanya viral-viral tersebut, laporan viral itu tidak menjadi bagian dalam mereka lebih ketakutan, terintimidasi seperti itu, Mas Agung. Itu harapan kita sama-sama. Tapi kalau kita melihat sama-sama, tadi ada statement yang disampaikan oleh Pak Presiden cukup tegas terkait dengan mereka berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon itu bisa dibeli dan disogok. Kalau tadi menyampaikan bahwa oknum-oknum itu akan dibabat yang lama, jangan sampai tumbuh yang baru gitu. Dan ini apakah artinya akan ada bersih-bersih di level kementerian dan lembaga terkait dengan hal tersebut, Mas Agung? Wajib Mas ya, bersih-bersih ini harus kita gelorakan di semua kementerian, tidak hanya Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, apakah Kepolisian, apakah TNI, tapi seluruh kementerian yang di bawah Presiden Prabowo harus bersih-bersih karena amanat dari Presiden semacam itu. Dan saya kira memviralkan ini kan ada banyak cara, tidak perlu masyarakat langsung megang HP-nya langsung ditodong semacam itu. Iya. Bisa pakai drone, bisa pakai satelit, bisa pakai jarak jauh. Kita bisa lihat kerusakan hutan di Sumatera dari satelit Google itu kelihatan, Mas. Baik. Ataupun pakai drone kalau misalkan aktivis-aktivis lingkungan yang lain gitu. Jadi maksud saya ada banyak wahana khasanah teknologi yang hari ini berkembang yang bisa kita optimasi ketika pelanggaran itu terjadi tanpa harus bersentuhan secara langsung dengan oknum-oknum tadi gitu. Jadi Baik. saya melihat dikawal dengan baik oleh katakanlah penegak hukum kita, khususnya kejaksaan dan kepolisian. Saya harap ini bisa menjadi langkah positif menjelang awal tahun kita Ya. supaya masyarakat semakin optimis melihat pemerintahan Presiden Prabowo seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro menjelaskan hal tersebut. Dan kalau kita sama-sama, kata Presiden, ini baru ujungnya saja. Semoga kita akan lihat lagi ada berapa triliun lagi berhasil dikumpulkan dari upaya-upaya tidak terpuji dari para pembalak liar ataupun hal yang lainnya di hutan itu. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Baskoro telah hadir di Mas Ekonomi. Ruli,